Imamat 8. Musa mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berkata kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya, dan bawalah pakaian imam, minyak upacara, seekor sapi jantan muda untuk korban pengampunan dosa, 2 ekor domba jantan, dan sebaku roti yang tak beragi. Lalu suruhlah seluruh umat Israel berkumpul di depan pintu kemahku." Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Waktu seluruh umat sudah berkumpul di tempat itu, Musa berkata kepada mereka, "Yang saya lakukan sekarang ini adalah perintah Tuhan." Lalu ia menyuruh Harun dan anak-anaknya tampil ke depan dan membasuh diri. Sesudahnya ia mengenakan pakaian imam pada Harun, kemeja, ikat pinggang dan jubah, juga efod yang diikat ke pinggangnya dengan ikat dari kain halus. Lalu dipasangnya tutup dada pada Harun, dan ke dalam tutup dada itu dimasukkannya Urim dan Tumim. Lalu ditaruhnya serban di kepala Harun, dan pada serban itu disematkannya hiasan emas yang menandakan bahwa Harun sudah menjadi milik Tuhan. Semua itu dilakukan Musa menurut perintah Tuhan kepadanya. Lalu Musa mengambil minyak upacara dan mengoleskannya pada kemah Tuhan dan segala perlengkapannya. Dengan demikian semuanya dikhususkannya bagi Tuhan. Sedikit dari minyak itu dipercikannya 7 kali ke atas mezbah dan semua perlengkapannya, juga ke atas bak dan dasarnya. Dengan demikian semuanya dikhususkannya bagi Tuhan. Sesudahnya itu Musa mentahbiskan Harun dengan menuangkan sedikit minyak upacara ke atas kepalanya. Lalu ia menyuruh anak-anak Harun tampil ke depan. Dikenakannya pada mereka kemeja dan ikat pinggang, lalu ditaruhnya serban di kepala mereka seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudahnya, Musa mengambil seekor sapi jantan muda untuk korban pengampunan dosa. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala binatang itu. Lalu Musa menyembelihnya dan mengambil sebagian darahnya. Darah itu dioleskannya dengan jarinya pada tanduk-tanduk di sudut-sudut mezbah, supaya mezbah itu dikhususkan bagi Allah. Darah yang selebihnya disiramkannya pada dasar mezbah. Begitulah caranya mezbah itu disucikan dan dikhususkan bagi Tuhan. Dari sapi yang baru dipotong itu, Musa mengambil semua lemak yang menutupi isi perutnya, ginjal dengan lemaknya, dan bagian yang paling baik dari hatinya. Semua itu dibakarnya di atas mezbah. Tetapi daging sapi itu, kulitnya, isi perut selebihnya termasuk ususnya, jadi seluruh sapi itu, kecuali bagian-bagian yang sudah dipisahkan, dibakarnya di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mengambil domba jantan untuk kurban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala domba itu. Musa menyembelih domba itu dan darahnya disiramkannya pada keempat sisi mezbah. Lalu binatang itu dipotong-potongnya dan isi perut serta kakinya dicucinya dengan air. Kepala, lemak, dan selebihnya dari daging domba jantan itu dibakarnya untuk korban bakaran di atas mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bau kurban makanan itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu Musa mengambil domba jantan yang seekor lagi untuk kurban pentahbisan imam. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala domba itu, lalu Musa menyembelihnya. Sesudah itu diambilnya sedikit darah binatang itu dan dioleskannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Kemudian ia menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dioleskannya juga sedikit darah pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, serta ibu jari kaki kanan mereka. Darah yang selebihnya disiramkannya pada keempat sisi mezbah. Musa mengambil lemak domba itu, ekornya yang berlemak, semua lemak yang menutupi isi perutnya, bagian yang paling baik dari hatinya, ginjal dengan lemaknya serta kaki kanannya. Dari bakul yang berisi roti tak beragi yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, Musa mengambil 1 roti tebal yang dibuat dengan minyak dan 1 roti tipis. Roti itu diletakkannya di atas lemak dan paha kanan domba. Seluruhnya ditaruhnya di tangan Harun dan anak-anaknya, lalu mereka mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan kepada Tuhan. Sesudahnya Musa mengambil makanan itu dari mereka dan membakarnya di atas mezbah bersama dengan kurban bakaran untuk kurban pentahbisan. Bau kurban makanan itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan kepada Tuhan.
Itulah bagian Musa dari domba jantan yang dikurbankan untuk upacara pentabisan imam. Semuanya dilakukan Musa seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari minyak upacara dan sebagian dari darah yang ada di atas mezbah, lalu dipercikannya kepada Harun dan anak-anaknya serta kepakaian mereka. Dengan cara itu, Musa mengkhususkan mereka dan pakaian mereka kepada Tuhan. Kemudian Musa berkata kepada Harun dan anak-anaknya, "Masaklah daging kurban itu di depan pintu kemah Tuhan. Menurut perintah Tuhan, kalian harus memakannya di situ dengan roti kurban pentabisan yang ada di dalam bakul. Daging dan roti yang selebihnya harus kalian bakar habis. Selama 7 hari kalian tak boleh meninggalkan kemah Tuhan sampai upacara pentabisanmu selesai. Tuhan memerintahkan supaya apa yang kita lakukan hari ini juga dilakukan selanjutnya. Dengan upacara itu, dosa-dosamu diampuni. Selama 7 hari siang dan malam, kalian harus tinggal di depan pintu kemah untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian akan mati. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada saya." Lalu Harun dan anak-anaknya melakukan semua yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Imamat 9. Harun mempersembahkan kurban. Sehari sesudah upacara pentabisan itu selesai, pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun dan anak-anaknya serta para pemimpin bangsa Israel. Kata Musa kepada Harun, "Ambillah seekor sapi jantan muda dan seekor domba jantan, kedua-duanya yang tak ada cacatnya. Persembahkanlah kedua binatang itu kepada Tuhan, sapi jantan untuk kurban pengampunan dosa dan domba jantan untuk kurban bakaran. Lalu suruhlah bangsa Israel mempersembahkan seekor kambing jantan untuk kurban pengampunan dosa dan seekor anak sapi serta seekor anak domba yang masing-masing berumur 1 tahun dan tak ada cacatnya untuk kurban bakaran. Suruhlah mereka mempersembahkan juga seekor sapi jantan dan seekor kambing jantan untuk kurban perdamaian. Semua itu harus mereka persembahkan kepada Tuhan bersama-sama dengan kurban sajian yang diberi minyak, karena pada hari ini Tuhan datang kepada mereka." Semua yang dipesan Musa mereka bawa ke depan kemah, dan seluruh umat berkumpul di situ untuk beribadat kepada Tuhan. Lalu Musa berkata, "Tuhan menyuruh kamu melakukan ini supaya kamu dapat melihat cahaya kehadiran Tuhan." Sesudah itu ia berkata kepada Harun, "Pergilah ke mezbah dan siapkanlah kurban pengampunan dosa dan kurban bakaran, supaya dosamu dan dosa umat diampuni Tuhan. Lakukanlah itu seperti yang diperintahkan Tuhan." Maka pergilah Harun ke mezbah dan memotong sapi jantan yang akan dikurbankan untuk pengampunan dosanya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah binatang itu kepada Harun, dan ia mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, serta mengoleskannya pada tanduk-tanduk di keempat sudut mezbah. Sesudah itu, darah yang selebihnya disiramkannya pada dasar mezbah. Lemak, ginjal, dan bagian yang paling baik dari binatang itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulit binatang itu dibakarnya di luar perkemahan. Kemudian Harun menyembelih binatang untuk kurban bakaran bagi dirinya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah binatang itu kepadanya, lalu ia menyiramkannya pada keempat sisi mezbah. Sesudah itu mereka menyerahkan kepadanya kepala dan bagian-bagian lain dari binatang itu, dan ia membakarnya di atas mezbah. Kemudian isi perut dan paha binatang itu dicucinya dan dibakarnya dengan kurban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu ia mempersembahkan kambing untuk kurban pengampunan dosa umat. Kambing itu disembelihnya dan dipersembahkannya seperti pada kurban untuk pengampunan dosanya sendiri. Berikut diambilnya juga binatang untuk kurban bakaran dan dipersembahkannya menurut peraturan. Sesudah itu dipersembahkannya kurban sajian. Diambilnya tepung segenggam dan dibakarnya di atas mezbah. Itu adalah tambahan pada kurban bakaran harian. Lalu dipotongnya juga seekor sapi jantan dan seekor domba jantan untuk kurban perdamaian bagi umat. Anak-anak Harun menyampaikan darah binatang itu kepadanya, lalu ia menyiramkannya pada keempat sisi mezbah. Bagian yang berlemak dari sapi dan kambing itu mereka letakkan di atas dada kedua binatang itu, lalu Harun membakarnya di atas mezbah. Dada dan paha kanan binatang itu dipersembahkannya sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Itu adalah bagian para imam, seperti yang diperintahkan Musa.
Sesudah mempersembahkan semua kurban itu, Harun mengangkat tangannya ke atas umat Israel dan memberkati mereka, lalu ia turun. Kemudian Musa dan Harun masuk ke dalam kemah Tuhan. Sesudah itu mereka keluar dan memberkati umat. Lalu seluruh umat Israel melihat cahaya kehadiran Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menurunkan api yang membakar habis kurban bakaran dan bagian-bagiannya yang berlemak di atas mezbah. Ketika umat Israel melihatnya, mereka bersorak-sorak, lalu sujud menyembah.